Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi di pembelajaran IPS. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Interaksi sosial. Nah, teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua menjelaskan proses interaksi sosial, dan yang ketiga menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial. Oke, kita bahas satu persatu ya teman. Kita mulai dulu dari pengertian interaksi sosial. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Oleh karena itu, manusia perlu untuk melakukan interaksi dengan manusia yang lain dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian interaksi itu? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok di dalam suatu masyarakat. Timbal balik di sini berarti ada aksi dan juga ada reaksi. Jadi yang perlu diingat dari interaksi adalah adanya hubungan timbal balik. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang proses interaksi sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, proses interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu interaksi sosial secara langsung maupun interaksi sosial secara tidak langsung. Untuk yang pertama, yaitu interaksi sosial secara langsung. Interaksi sosial secara langsung adalah interaksi yang dilakukan langsung antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lain, baik secara tatap muka maupun menggunakan alat bantu komunikasi. Nah, contohnya apa teman-teman? Contohnya yang pertama adalah ayah berjabat tangan dengan tamunya, atau presiden berpidato di depan sidang MPR, kepala sekolah berpidato di depan majelis guru. Lalu kemudian siswa yang satu bercakap dengan siswa yang lainnya melalui telepon. Nah, ini adalah interaksi sosial secara langsung. Untuk yang kedua yaitu interaksi sosial secara tidak langsung. Nah, interaksi sosial secara tidak langsung yaitu interaksi yang dilakukan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain melalui perantara pihak ketiga. Contohnya apa? Contohnya misal ibu berpesan kepada Pak Sopir agar ayah segera pulang dari kantor karena kakak sedang sakit. Nah, berarti di sini yang menjadi perantaranya adalah Pak Sopir. Ibu sebagai penyampai pesan, Pak Sopir sebagai yang menghantarkan pesan atau sebagai media atau perantaranya, dan ayah adalah sebagai penerima pesan. Contoh yang lain misalnya menyampaikan atau titip salam nih buat teman, misalnya titip salam dong buat Pak Budi misalnya. Nah, berarti sudah terjadi interaksi tidak langsung. Nah, itu tadi merupakan proses interaksi sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dia biasanya berlangsung dalam 3 jenis, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu atau antar individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, dan juga interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya teman-teman, interaksi sosial antar individu. Nah, interaksi ini berlangsung antara satu orang dengan satu orang yang lain. Contohnya, seorang anak yang melakukan interaksi dengan anggota keluarganya, misalnya seorang kakak dengan seorang adik. Nah, berarti kan ini adalah interaksi antara individu perseorangan antara dua orang. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini terjadi antara orang perorangan dengan sekelompok orang. Jadi antara individu dengan kelompok, misalnya adalah seorang guru yang sedang mengajar di kelas, sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Guru itu adalah individu, sedangkan anak-anak di kelas itu adalah kelompok. Nah, itu untuk interaksi sosial individu dengan kelompok. Lalu kemudian yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Nah, interaksi ini berlangsung antara sekelompok manusia dengan sekelompok manusia yang lainnya. Jadi antar kelompok ya teman-teman. Contohnya apa? Contohnya nanti ada pertandingan sepak bola misalnya, atau pertandingan futsal.
berarti itu telah terjadi interaksi antara kelompok yang A dengan kelompok yang B. Nah, itu tadi merupakan pengertian, lalu proses interaksi dan juga jenis-jenis interaksi sosial. Sampai di sini teman-teman sudah bisa dipahami? Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut materi berikutnya di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.